Oke teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas elastisitas permintaan. Di video sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton, kita udah upload video tentang kurva dan fungsi permintaan. Dan coba kita ingat-ingat terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman pasti ingat ya, apa sih bunyi dari hukum permintaan? Itu ketika harga dia itu naik, maka demand atau permintaan bakal turun. Begitu pula sebaliknya ya, kalau misalkan harga dia itu turun, maka demandnya bakal naik. Nah ini konsep dasar yang teman-teman perlu ketahui, yaitu mengenai hukum permintaan. Dan kemarin kita juga udah ngebahas kurva. Jadi kalau misalkan ada pergerakan dan ada pergeseran kurva. Nah, pergerakan kurva ini dipengaruhi oleh harga, dan selain harga itu masuknya nanti ke pergeseran. Jadi faktor-faktor lain selain harga itu nanti bakal masuk ke pergeseran kurva. Coba kalau misalkan kita gambar kurva permintaannya, di sini ada Q dan di sini ada P. Ini kurva demandnya, titik equilibriumnya ya. Dan di sini misalkan 10 untuk harganya 6. Misalkan harganya naik jadi 8, maka demandnya menjadi 5. Jadi kan dia dipengaruhi oleh harga, maka dia akan bergerak di sepanjang kurva ini saja. Dia nggak bakal bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri. Dia nggak bakal ya. Nah, sedangkan untuk pergeseran kurva ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga. Misalkan dari segi pendapatan, ya kan? Kalau misalkan pendapatan atau revenue dari konsumen itu tinggi, maka demand-nya terhadap barang maupun jasa juga bakal tinggi karena ada pendapatan yang berlebih gitu untuk membelanjakan suatu barang maupun jasa. Ya, contoh lain misalkan barang substitusi. Misalkan harga suatu barang substitusi, misalkan di sini adalah tempe, ya, tempe sama tahu. Ketika harga tempe itu naik, maka demand si tempe itu bakal turun kan, maka dia harus atau si konsumen itu harus mencari barang pengganti dari si tempe, yaitu tahu. Akhirnya tahu ini bakal naik demandnya, demand si tahu bakal naik, dan ini berbanding lurus ya. Dan ada banyak banget faktor-faktor lain yang selain harga, misalkan selera konsumen, kemudian jumlah penduduk. Jadi kalau misalkan semakin tinggi jumlah penduduknya, maka demandnya juga akan semakin tinggi dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa langsung lihat video sebelum ini ya. Nah, kalau pergeseran kurva misalkan dipengaruhi oleh revenue atau pendapatan si konsumen. Jadi kan konsepnya kalau misalkan revenue-nya dia itu naik, maka demand-nya juga bakal naik kan. Maka di sini ada sumbu vertikalnya P dan sumbu horizontalnya Q. Dan ini misalkan demand 1 6 sama 8. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau misalkan dipengaruhi oleh pendapatan ya, pendapatannya, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu bakal tinggi ya, bakal lebih banyak lagi, maka dia bakal bergeser ke kanan karena pendapatan atau revenue dari konsumen itu naik. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan di sini ada 9, harganya jadi 9 dan yang diminta 8. Gitu ya. Ini demand yang kedua. Nah, dia bisa nggak sih kalau bergeser ke kiri? Jadi kan kalau bergeser ke kanan dia berarti demandnya kan naik ya. Demandnya naik, maka dia bergeser ke kiri. Kalau dia bergeser ke kanan berarti demandnya turun. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Ya dipengaruhi oleh misalkan barang komplementer. Ya kan, kalau barang komplementer misalkan di sini ada bensin sama mobil. Misalkan pemerintah udah nggak lagi untuk mensubsidi bensin nih, akhirnya permintaan akan mobil juga bakal turun. Udahlah, nggak usah pakai mobil, pakai angkot aja lebih murah gitu kan. Jadi demand akan mobil turun karena harga si bensinnya naik. Sesuai dengan hukum permintaan ya, ketika harga itu naik maka demandnya bakal turun, maka dia bakal bergeser ke kiri.
gitu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa langsung ngelihat ya video sebelum ini. Nah, di video ini kita bakal fokus ke elastisitas permintaannya. Coba ini kita hapus dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Nah, teman-teman pasti udah tahu ya. Jadi, elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan atau sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Nah, kemudian juga ada nih tingkat elastisitas permintaan, di mana dapat dihitung dengan menghitung koefisien elastisitas. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada rumusnya. Jadi, ED ini adalah elastisitas demand sama dengan delta Q. Delta Q adalah perubahan jumlah barangnya dibagi dengan delta P perubahan harga dikali dengan P1 atau harga awal dan Q1 atau jumlah barang awalnya. Atau bisa juga ditulis dengan ED sama dengan persentase dari perubahan permintaan dibagi dengan perubahan harga. Nah, perubahan permintaan itu biasa juga disebut dengan delta QD dibagi dengan persentase dari perubahan harganya atau delta P. Nah, coba kita lihat di jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada apa aja. Jadi yang pertama itu ada elastisitas sempurna atau perfectly elastis dengan ED-nya tak terhingga. Untuk gambar kurvanya seperti ini. Kemudian yang kedua ada elastis. Nah, elastis itu ED-nya lebih dari 1 atau elastisitas demand-nya. Dan untuk gambar kurvanya seperti ini, teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya di slide. Kemudian yang ketiga ada elastisitas uniter atau unitary elastis dengan ED sama dengan 1. Yang keempat ada inelastis, ED kurang dari 1. Dan yang kelima ada inelastis sempurna atau perfectly inelastis. ED-nya sama dengan 0. Jadi kalau elastis itu lebih dari 1, inelastis kurang dari 1, kalau uniter itu ya berarti sama dengan 1. Kalau elastis sempurna itu tak terhingga. Inelastis ED-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya faktor-faktor dari elastisitas permintaan. Jadi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dari elastisitas permintaan? Jadi yang pertama ada ketersediaan barang substitusi. Nah, jika tersedia barang substitusi nih, maka permintaan dia itu akan elastis. Nah, tetapi kalau misalkan tidak tersedia, maka permintaannya akan inelastis. Ingat kalau inelastis itu tadi berapa? Ayo berapa? Inelastis itu berarti ED-nya kurang dari 1 ya. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam mengalihkan si pembelinya. Kemudian yang kedua ada porsi pendapatan. Nah, jika menghabiskan sebagian besar dari pendapatan, maka permintaan dia itu akan elastis. Jika menghabiskan sedikit pendapatan, maka permintaan itu akan inelastis. Makin besar porsi pengeluaran untuk suatu barang, maka akan makin mempengaruhi permintaannya. Nah, contoh dari porsi pendapatan misalkan dari belanja sehari-hari, misalkan dari masak gitu ya. Nah, itu belanja bahan-bahan kebutuhan sehari-hari itu masuk ke dalam elastis. Kemudian yang ketiga ada intensitas kebutuhan barang. Nah, jika kebutuhan sekunder dan tersier itu masuk ke dalam permintaan yang elastis. Sedangkan untuk kebutuhan primer atau pokok masuk ke permintaan inelastis. Nah, jadi contohnya apabila harga beras itu naik, maka permintaan akan tetap sama karena merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi ini kan memang beras ya. Kan di dalam teori hukum permintaan, kalau ketika harga itu naik maka demand-nya bakal turun kan. Nah, tetapi harga beras ini kan masuk ke dalam kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi walaupun si harganya itu naik, maka demand-nya itu bakal tetap aja. Dan yang keempat ada keragaman fungsi barang. Nah, jika banyak fungsi, maka permintaannya bakal elastis. Ketika sedikit fungsi, maka permintaannya inelastis. Nah, makin banyak fungsi barang, maka makin banyak kegiatan yang bergantung pada barang itu.
dan makin mempengaruhi dari segi demand-nya atau permintaannya. Nah, itulah pembahasan mengenai elastisitas permintaan. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung bisa diulangi lagi ya videonya.